Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Sepanjang kehidupan kami sampai saat ini, kami memohon kepada Tuhan, khususnya saat ini, saat kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong kami, memberikan hikmat dan juga kemampuan kepada hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, kepada kami semua yang mendengarkan, ada dalam kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang memimpin dan menyertai kehidupan kami, biarlah kami juga yang dipimpin oleh Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Mari Tuhan, kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan pada saat ini ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Roma pasalnya yang ke-6 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptiskan dalam Kristus dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalib, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan
serta memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan kita saat ini, sejenak saya mengingat sewaktu saya masih kecil dulu, saya dipengaruhi oleh pelajaran iman lain, sehingga pada saat itu saya berpikir bahwa untuk bisa selamat, maka saya harus berbuat baik. Namun, Bapak Ibu Saudara, ketika saya beranjak remaja dan semakin dewasa, semakin belajar firman Tuhan, saya masih galau. Karena ketika saya belajar melalui hukum Taurat, saya sadar bahwa diri saya tidak pernah benar-benar bebas dari dosa. Misalnya, saya menemukan ketika saya tidak melanggar hukum Tuhan untuk beribadah hanya kepada Tuhan saja, tidak menyembah berhala-berhala, lalu dengan setia beribadah dan pergi bersekutu, bergereja. Namun ketika saya tidak hormat kepada orang tua, ketika saya melawan, ketika saya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui kehidupan bersama dengan orang tua saya tahu bahwa saya jatuh kembali ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu dalam pertumbuhan iman kita. Bagaimana pertumbuhan iman Bapak Ibu Saudara? Apakah mengalami kegalauan-kegalauan seperti yang saya alami pada masa saya kecil dulu? Tentu seharusnya bagi mereka yang sudah mengaku iman percayanya, sudah tidak lagi mengalami kegalauan itu. Tapi bila di antara kita masih galau, pembacaan Alkitab kita saat ini kembali mengajak kepada kita untuk memahami arti iman percaya terhadap kehidupan dalam keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan pasal 6 dalam kitab Roma yang kita baca ini melanjutkan dari pasal yang kelima. Rasul Paulus menegaskan bahwa orang-orang percaya telah dibenarkan secara cuma-cuma oleh anugerah, berdasarkan kasih karunia, atau dalam bahasa Latin sola gratia, secara cuma-cuma melalui Yesus Kristus yang dianugerahkan oleh Allah. Jadi apa yang kita baca di ayat 1 dan 2 tadi, Rasul Paulus menolak orang-orang yang percaya oleh berbuat dosa itu diperkenankan terus hidup dalam dosa. Yang berpikir bahwa tetap aman dari hukuman karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus menolak itu. Karena Rasul Paulus menegaskan suatu kebenaran yang mendasar bahwa orang yang percaya adalah orang yang hidup di dalam Kristus. 1. Dan telah mati terhadap Konsekuensi dosa, bagi serta kita, telah berpindah orang dari percaya alam yang dosa sudah diampuni ke dan alam dibenarkan, hidup baru karena yakni iman hidup di dalam dalam rahmat kebenaran. Tuhan Yesus Artinya Kristus. kita melakukan hal yang benar di hadapan Sepanjang Allah, ayat 2 sampai yakni 12 dengan mengikuti ini teladan dijelaskan. Yesus Kristus Tuhan Itu kita. juga dijelaskan bahwa manusia lama kita ini Yang turut kedua, disalib. Untuk dapat Supaya meneladani tubuh Tuhan dosa Yesus, kita kita ini harus hilang punya relasi yang kuasanya. terus-menerus Agar dengan jangan Tuhan lagi kita menghambakan diri kepada secara dosa, pribadi maupun karena dengan kita telah persekutuan bersatu orang kepada percaya. Kristus. Pemberitaan firman Yaitu Tuhan, karya orang-orang pelayanan, yang dan percaya kesaksian kepada bersama Kristus ini menjadi tugas kita sebagai telah gereja. menjadi satu kesatuan dalam
Khotbah hari kematian, Minggu dan lalu kebangkitan kita Dia. diingatkan untuk Orang bisa yang dibaptis berempati ke dalam atau nama berbelas Tuhan Yesus kasihan adalah kepada juga sesama, yang dibaptis di dalam baik kematiannya. dalam persekutuan maupun kepada Begitu masyarakat juga di mana gereja ketika hadir Kristus dan bangkit berkarya. dari maut, demikian Mari juga orang saudara-saudara percaya kita akan hidup ungkapkan syukur di kita dalam atas hidup yang baru keselamatan dan dan taat pembenaran kepada Allah Allah dengan karena berupaya anugerah meninggalkan Tuhan keberdosaan Yesus kita Kristus. dan hidup meneladani Tuhan Yesus Orang sebagai percaya yang jalan telah kebenaran. dibenarkan oleh Seperti Allah kata Tuhan Yesus yang berkewajiban dicatat pada Injil memelihara Yohanes, hukum Tuhan "Akulah sebagai jalan tanda kebenaran hidup yang dan hidup." Kiranya Tuhan menolong kita. Saudara-saudara, Amin. sebagai orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia Allah, kita sadar bahwa kita masih berada dalam dunia yang masih dilingkupi dan dikuasai oleh kedagingan yang berdosa. Itu berarti bahwa keberadaan kehidupan kita serentak dibenarkan, namun di satu sisi kita masih berdosa. Oleh karena itu, orang-orang percaya disebut gereja bukanlah orang-orang yang suci, tidak pernah berbuat dosa lagi, tetapi orang-orang yang telah dikuduskan Allah, dipisahkan oleh Allah untuk hidup dan berjuang, tidak lagi hidup di dalam puasa dosa, namun dalam puasa anugerah Allah. Oleh karena itu, marilah memelihara kehidupan yang berpadanan dengan panggilan kasih karunia, dengan tidak lagi dikuasai oleh gelora nafsu dosa atau nafsu duniawi. Jangan lagi dosa menguasai hati kita. Marilah kita bergegas meninggalkan dosa kesayangan kita. Bapak Ibu Saudara, saya katakan dosa kesayangan karena kadang-kadang atau seringkali kita punya situasi kebiasaan yang mendorong kita untuk tetap melakukan dosa yang sama. Mungkin ada orang yang suka berbohong. Dia sulit meninggalkan untuk tidak berbohong. Mungkin ada orang yang sombong, dia sulit untuk meninggalkan untuk tidak sombong. Atau hal-hal lain, dan mungkin kita sendiri yang lebih tahu tentang hal itu. Dan saudara-saudara, marilah kita bertobat dari sifat buruk, dari tempat kita yang gelap, menuju terang, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita semakin diterangi dan memahami bahwa apa yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapannya dan sesuatu yang buruk, sehingga kita bisa bertobat dan berjalan menuju jalan yang benar. Seperti yang saya telah ceritakan tadi pada pengalaman masa kecil, yang tidak mengerti bahwa kita tidak bisa lepas dari dosa oleh karena kekuatan kita sendiri. Terutama ketika berbuat baik tidak dapat membuat kita terlepas dari dosa dan kemudian kita selamat. Yang menyelamatkan kita adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka sebagai orang percaya yang telah dibenarkan karena belas kasihannya, marilah kita mengenakan manusia baru kita. Karena kita telah dipersekutukan dengan Yesus Kristus. Berkat kuasa Roh Kudus, marilah tanpa henti-hentinya kita memperbaharui budi kita, hati kita, batin kita, dan kemudian kita hidup semakin berkesesuaian dengan panggilan Tuhan untuk kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan akan menolong kita. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah, kita balai surgamu, aku pun